Untuk beramal memang dalam Islam itu ada kaidah yang tidak boleh dilupa, bahwa amal itu tidak boleh dipisahkan dari ilmu. Maka sebaik-baiknya orang yang beramal dalam Islam itu adalah yang sebelumnya memenuhi kewajiban mencari ilmu untuk amalnya. Nah, untuk mencari ilmu untuk amal, disinilah kemudian pentingnya kehadiran para guru, para ulama, dan karya-karya ulama yang kemudian menjadi kewajiban bagi kita yang ingin beramal dengan baik untuk kemudian mencari ilmu dari ulama-ulama dan karya-karya ulama ini. Karena seburuk-buruknya sebuah amal pada akhirnya harus kita sadari ya sebagai muslim, bahwa seburuk-buruknya amal itu apabila kita ini malas atau kemudian tidak mencari ilmu untuk memperbaiki amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali di BKM News di obrolan Ramadan. Dan kali ini kembali bersama saya Muhammad Irwan Lupus. Dan sebelum saya melanjutkan obrolan Ramadan kali ini, saya mengajak Anda untuk subscribe channel ini, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaik dan terbaru dari kami. Baik pemirsa, tanpa saya harus berpanjang lebar, saya ingin memperkenalkan tamu saya yang saat ini telah hadir di studio. Beliau adalah Ustadz Yusran, STHI MHUM. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Hari ke-8 Ramadan mulai lemas Sudah mulai terasa perjuangan. Sudah terasa perjuangan ya. Belum mencapai 10, tapi beliau ini sudah merasa luar biasa dahsyatnya perjuangan. Baik, kali ini pemirsa kita akan membahas terkait dengan amalan yang mengantarkan ke surga. Nanti beliau akan menjelaskan secara detail supaya ini bisa menjadi referensi bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Amalan apa saja yang bisa mengantarkan kita ke surga? Saya persilakan Ustadz Yusran. Baik, terima kasih Ustadz Irwan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami mengajak kembali untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang masih kita rasakan sampai saat ini. Kemudian salam dan salawat selalu kita bacakan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait amalan yang mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dari semua kita ini pasti berharap amal yang kita lakukan, dari sekian banyak amal yang kita lakukan selama hidup ini, itu bisa mengantarkan kita kepada yang namanya surga yang nanti ada di akhirat insya Allah. Nah, bagaimana kemudian amal yang bisa mengantarkan kepada surga ini? Kita mungkin membahas dari satu firman Allah yang mengaitkan antara amal dengan surga, yakni jannah. Di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Di ayat ini Allah ya dalam bahasa terjemahannya, Allah berfirman orang yang beriman dan beramal soleh ini nanti memiliki hak untuk mendapatkan surga yang mereka nanti kekal selamanya di sana.
Di ayat ini kemudian kita ini mendapat isyarat bahwa kalau kita ini mau sampai kepada surga dan nanti dapat juga surga insya Allah di akhirat nanti. Jadi sebelumnya kita bayangkan dulu mungkin Ustaz bahwa nikmatnya surga itu berkali-kali lipat jauh lebih besar kenikmatannya dibandingkan nikmat di dunia. Nah, di dunia saja ada kehidupan yang sepertinya menyenangkan, itu bukan main enaknya, apalagi nanti di akhirat. Tentu kita berharap kenikmatan akhirat itu kita bisa dapatkan karena berlipat-lipat ganda. Nah, untuk bisa sampai ke sana Allah mempersyaratkan dua unsur yang mengiringi amal kehidupan kita, yakni yang pertama ya memang selalu Allah sandingkan ini ya, antara dua hal ini, yakni amanu wa amilus solihati. Dalam amal itu harus mengandung dua unsur, yakni pertama amal itu mengandung unsur keimanan kita di dalamnya. Kemudian yang kedua, dalam amal itu terkandung unsur bahwa dia bisa disebut sebagai amal soleh. Nah, yang pertama, amal yang bisa mengantarkan kepada surga itu adalah amal yang di dalamnya iman kita ini kemudian bisa kita hadirkan. Bagaimana iman yang dimaksud? Yakni bahwa ketika kita beramal secara iman memang harus kita jaga betul-betul keimanan kita. Apa yang paling utama adalah iman kita kepada Allah, bahwa amal yang kita lakukan bentuknya apapun itu kita sandarkan kepada iman kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau kita beramal secara iman, memang Allah ditempatkan sebagai fokus utama tempat kita mempersembahkan amal. Inilah kondisi amal yang pertama yang menjadi penentu bahwa amal ini pada akhirnya nanti dikaitkan dengan amal soleh. Jadi dimanapun kita bekerja, kondisi apapun, meskipun kita punya pimpinan, kita punya orang tua, memang ini jadi wasilah untuk amal kita, tapi secara iman harus betul-betul diupayakan oleh seorang muslim. Itu ada kalimat lillahi ta'ala. Secara iman bahwa Allah betul-betul hadir dalam hidupnya untuk menjadi tempat amalnya. Kemudian Allah meminta kita memenuhi unsur yang kedua, yakni kita harus mengupayakan amal kita itu disebut amal soleh, harus menjadi bagian dari amal soleh. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Banyak tafsir yang sudah memberi penjelasan kepada kita bahwa amal soleh itu paling tidak mengandung makna bahwa amal itu adalah sebuah kebaikan, lawan dari as-sayyi'at, lawan dari keburukan. Kemudian amal itu memberi manfaat. Selain amal itu urusannya dengan vertikal hablum minallah, dia memiliki manfaat kepada yang sifatnya horizontal, yakni hablum minannas. Paling tidak dua hal ini terpenuhi, maka ini disebutlah sebagai amal soleh untuk kita. Untuk melihatnya sebagai sebuah kebaikan, memang jangan juga langsung diukur pakai standar kebaikan manusia. Memang kita untuk melihat kebaikan ini, bahwa amal kita ini baik, ya selain secara norma kemanusiaan, kita ini harus melihatnya dari aturan-aturan agama kita. Karena dalam agama kita, saya mau menyampaikan bahwa amal yang baik pada seorang muslim
Yang bisa menjadi amal soleh itu ada namanya amal yang sifatnya ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Jadi ada amal yang baik, yang mahdoh itu jelas baru dibilang baik kalau sesuai aturan. Tidak bisa dirubah-rubah seperti sholat, puasa, zakat. Ada beberapa hal yang di dalamnya baru baik kalau dia disesuaikan dengan ilmu atau aturannya. Yang ghairu mahdoh ini yang sifatnya mungkin dalam bahasa lain ada yang sifatnya muamalah. Nah, ini adalah sesuatu yang secara umum yang penting kita niatkan, kita mulai dengan bismillah, lalu manfaatnya jelas, maslahatnya jelas, maka ini bisa menjadi amal soleh bagi seseorang. Dan yang penting juga ada satu penjelasan yang mengatakan untuk amal soleh itu ada tingkatannya juga, bahwa semua amal bisa baik, tapi secara kualitas ada yang kualitasnya ekonomi, ada yang kualitasnya fit. Misalnya kalau disuruh memilih kegiatan malam di bulan Ramadan, sebenarnya secara makna main bulu tangkis untuk kesehatan itu juga amal baik. Tidak bisa kita bilang bahwa itu perbuatan dosa. Itu juga bisa bernilai ibadah, amal soleh bagi seorang muslim. Tapi kalau bulu tangkis dibandingkan dengan mengaji, baca Quran, dibandingkan dengan sholat sunnah tarawih, tentu kelasnya berbeda. Artinya kalau sebagai muslim yang baik, amal yang lebih cepat mengantarkan ke surga itu adalah amal-amal yang dia pilih secara kualitas, selalu dipilih yang lebih afdol dibandingkan yang tidak afdol. Bukan berarti tidak melakukan yang biasa-biasa. Boleh main bulu tangkis, boleh main bola, boleh pergi mancing, tapi pilihan aktivitas seperti ini tidak boleh mengalahkan pilihan-pilihan kita pada amal soleh yang kualitasnya lebih tinggi. Artinya pilihan memilih amal soleh di kesempatan hidup yang sebentar ini, kalau bisa pilihannya sebisa mungkin pilih lebih banyak kepada amal yang kualitasnya lebih tinggi, meskipun sama-sama baik, sama-sama bisa jadi ibadah. Dan yang terakhir, kalau pada akhirnya kita ini nanti berharap bahwa amal kita ini bisa diterima, bisa mengantarkan kita ke surga, yang paling harus kita lakukan adalah senantiasa berdoa mudah-mudahan amal kita itu diterima dengan segala keterbatasan dan segala kelemahan kita. Karena memang inilah yang paling inti pada akhirnya dari amal ibadah yang bisa mengantarkan kita ke surga, yakni amal itu diterima. Karena biar bagaimanapun amal itu begitu banyaknya, begitu mewahnya untuk ukuran dunia, tapi pada akhirnya yang akan kita pakai untuk sampai ke surga itu adalah amal yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya kalau jadi seorang guru, bukan berarti dapat penghargaan dari presiden, lalu kemudian ada yang mengajar tidak pernah dikenali oleh presiden, lalu pada akhirnya ini yang menentukan untuk masuknya ke surga bagi guru-guru ini. Tidak. Pada akhirnya adalah bahwa amalan mengajar dari seorang guru yang mana ini yang kemudian nanti pada akhirnya diterima sebagai amalan soleh dan diridhai oleh Allah. Nah, maka memperbanyak doa yang senantiasa dianjurkan oleh Rasulullah sampai kepada ulama-ulama kita, sering-seringlah baca doa Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sara a'malin ya arhamar rahimin.
ya Allah terimalah doa terimalah sholat kami, puasa kami, dan sholatana wa siyam wa ruku'ana, dan ruku' kami, dan seluruh amalan-amalan yang kami niatkan sebagai ibadah di sisimu ya Allah, terimalah. Karena ridho dan penerimaan Allah lah yang menentukan segala bentuk amal kita, apakah bisa nanti pada akhirnya mengantarkan kita kepada nikmatnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan di akhirat, surga Allah yang maknanya di dunia, kalau bisa kita dapat dari amal kita, alhamdulillah nikmat sekali. Nah, jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait amalan-amalan yang bisa kita jadikan sebagai kendaraan yang mengantarkan kita nanti ke surga yang sangat kita dambakan, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Luar biasa paparannya terkait dengan amalan yang mengantarkan ke surga. Ustaz, ini menarik. Saya ingin memperdalam saja ini, bagaimana amalan seseorang itu bisa mengantarkannya ke surga. Artinya kalau tadi kita menggunakan pendekatan kaidah fikihnya, amalan itu bisa mengantarkan ke surga kalau sesuai dengan aturannya, sesuai dengan ilmunya. Artinya dalam konteks keseharian kita, ya sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Yang sampai perdalam, bagaimana sebenarnya itu mengukur satu amalan itu, apakah misalnya nanti itu akan diridhoi oleh Allah, ataukah misalnya belum sampai pada saatnya untuk saya mendapatkan amalan itu, bahwa itu betul-betul diridhoi oleh Allah atau tidak. Nah, Ustaz. Oh ya. Ya. Terima kasih, Ustaz. Untuk beramal memang dalam Islam itu ada kaidah yang tidak boleh dilupa, bahwa amal itu tidak boleh dipisahkan dari ilmu. Maka sebaik-baiknya orang yang beramal dalam Islam itu adalah yang sebelumnya memenuhi kewajiban mencari ilmu untuk amalnya. Nah, untuk mencari ilmu untuk amal, disinilah kemudian pentingnya kehadiran para guru, para ulama, dan karya-karya ulama yang kemudian menjadi kewajiban bagi kita yang ingin beramal dengan baik untuk kemudian mencari ilmu dari ulama-ulama dan karya-karya ulama ini. Karena seburuk-buruknya sebuah amal, pada akhirnya harus kita sadari ya sebagai muslim, bahwa seburuk-buruknya amal itu apabila kita ini malas atau kemudian tidak mencari ilmu untuk memperbaiki amal kita. Karena itu tadi, maka untuk memperbaiki ilmu, sebaik-baiknya muslim adalah mencari guru, membaca buku-buku, kitab-kitab, mengikuti kajian-kajian, mendengarkan ceramah-ceramah yang orientasinya itu semua diharapkan bahwa dengan ilmu yang didapatkan dia bisa menambah kualitas amalnya, memperbaiki amalnya, dan insya Allah dengan keterbatasan ilmu yang sudah kita upayakan lalu kita beramal, maka insya Allah Allah meridhoi amalan tersebut, menerima amalan tersebut dengan segala keterbatasannya. Ada kalimat Allah, fattaqullaha mastata'tum. Mastata'tum di situ artinya kalau sudah nih kita cari ilmu untuk memperbaiki amal kita, lalu dengan ilmu itu kita beramal dengan sebaik-baiknya, insya Allah amal dengan ilmu yang terbatas itu untuk sementara Allah ridhoi dan terima amal itu. Nah, begitu prinsip. Baik, menarik sekali pemirsa, ini ternyata memang dalam berbuat kebajikan atau amal soleh, ya pertama memang perlu kita butuh guru. Butuh guru, atau kalau misalnya kita belum, saya belum punya guru ini, minimal membaca dulu lah. Ya. Banyak referensi, memperbanyak referensi, dan yang bisa dibaca itu pemirsa bukan cuma di buku saja, ada di YouTube, ada di media sosial.
jadi media sosial itu jangan hanya digunakan untuk update status, Betul. guys, video apa dan segala macam. Tidak sekedar itu saja, tapi mencari bacaan-bacaan yang bisa bermanfaat. Di internet banyak sekali referensi-referensi terkait dengan misalnya puasa, misalnya bagaimana kalau kita sikat gigi apakah batal atau tidak misalnya, atau makruh minimal. Nah, gitu. Apakah misalnya kalau saya tidur terlalu banyak, apakah saya puasa makruh? Minimal ini kita bisa cari referensinya di buku atau di media sosial. Pas kita bertemu guru, kita kemudian perbuat. Betul. Kita perbuat, kita tanya, oh ternyata tepat. Nah, oleh karena itu pemirsa, ilmu adalah penting untuk memperdalam amal kita menjadi amal saleh dan Allah ridho atas kegiatan kita. Baik pemirsa, saya kira itu obrolan Ramadan kali ini bersama Ustadz Yusran. Beliau ini sebenarnya bukan cuma seorang dai, tapi juga aktivitas sehari-hari sebagai tenaga pengajar di UIN Alauddin Makassar. Ya, domisilinya pun beliau di Goa ini. Dan pemirsa, terima kasih atas atensi Anda pada kesempatan ini. Saya Irwan Luput dan seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.